Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan lapas basmalah. Oke, yang selanjutnya kita masuk tentang suhu dan panas atau kalor gitu ya. Oke, suhu dan panas ini sendiri nanti akan berkaitan dengan yang namanya, kalau suhunya itu sendiri berkaitan dengan yang namanya temperatur, berarti berkaitan dengan skala, sedangkan panas itu adalah kalor. Nah, yang akan kita bahas pertama ini sendiri, ini ada yang namanya tentang suhu. Suhu itu sendiri yang kita tahu nanti akan ada 4 skala, yaitu ada yang pertama skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dimana kalau Celsius ini kan ada yang bagian titik atas, ini yang namanya suhu maksimum atau titik didihnya. Terus kalau yang di bawah ini adalah suhu minimum atau titik bekunya. Oke, jadi kalau Celsius maksimumnya itu 100, minimumnya itu adalah 0. Nah, kalau nanti kalian mau buat misal apa, skala sendiri boleh, misal apa, skala PB misal, maka di sini PB FB misal PB, nah ini maksimumnya berapa, ini juga minimumnya juga berapa. Nah, penentuan daripada suhu ini sendiri nanti bisa dirumuskan dengan ada yang namanya ada T dikurang T minimum per ada T max dikurang dengan T minimum. Oke. Nah, ini untuk penentuan suhu. Jadi suhu ini sendiri bisa ditentukan dengan caranya seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya nanti ada yang namanya alat-alat pengukur dalam suhu itu sendiri, biasanya disebut dengan yang namanya termometer. Oke, termometer itu sendiri nanti yang pertama itu ada yang namanya termometer alkohol atau merkuri. Terus yang kedua ada yang namanya termometer bimetal. Kalau alkohol dan merkuri ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, itu misal untuk mengukur suhu badan atau yang banyak lagi yang lainnya, suhu ruangan. Nah, yang kedua nanti ada yang namanya termometer bimetal, ini mengukur suhu daripada logam, misal mau mengukur suhu logam misal besi misal. Nah, itu digunakan ada yang namanya bimetal. Terus nanti ada yang namanya termistor. Termistor ini sendiri suhu yang digunakan untuk mengukur misal komponen-komponen dalam listrik. Nah, itu yang digunakan yang namanya termistor. Nah, terus yang selanjutnya nanti ada yang namanya pirometer optik. Ini digunakan untuk pengukuran misal dinding-dinding bangunan atau misal kaca dan masih banyak yang lainnya. Itu pirometer optik. Terus ada lagi yang namanya termometer gas volume konstan. Nah, ini termometer ini digunakan kalau bisa untuk pengukuran gas-gas kayak gas-gas LPG atau gas-gas yang kayak nitrogen. Itu jenis-jenis daripada termometer. Yang selanjutnya nanti ada yang namanya tentang pemuaian. Nah, pemuaiannya sendiri nanti akan ada 3. Ada yang namanya pemuaian panjang. Kalau panjang kan biasanya L lambangnya, itu bahasa Inggrisnya length, long gitu ya. Kalau luas itu area, maka yang lambangnya adalah A. Terus nanti ada yang namanya volume, maka bahasa Inggrisnya kan V, volume. Kalau untuk panjang itu delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, kalau luas tinggal diganti dengan A, berarti ini beta kali delta T, di mana beta itu 2 kali alfa. Kalau volume berarti V0 gamma kali delta T, gamma itu 3 kali alfa. Ini nanti ada yang namanya pemuaian. Oke. Di dalam pemuaian ini sendiri, misal kalau bisa kita nanti memanaskan yang namanya besi atau apapun, nah itu akan mengalami 3 pemuaian ini. Atau misal kayak pemuaian volume, kita masak air, dia akan menguap, itu yang namanya pemuaian volume. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya kalor. Jadi panas dinginnya suatu zat atau benda itu bisa diukur dengan yang namanya kalor. Kalor ini sendiri, alatnya itu sendiri nanti disebut dengan yang namanya kalorimeter. Kalau suhu tadi kan namanya termometer, tapi kalau kalor ini namanya kalorimeter. Nah, di dalam kalorimeter ini sendiri biasanya suhunya itu berkisar antara 0 dan 100, itu biasanya disebut dengan kondisi cair. Tapi kalau dia di bawah 0, maka dia disebut membeku atau es, minus suhunya. Terus pas 0 itu disebut dengan yang namanya melebur. Pas dia 100 disebut dengan yang namanya menguap. Nah, di atas 100 biasanya objeknya itu sendiri akan membentuk gas. Jadi apa, objek yang sudah menguap dan membentuk gas. Ini
misalnya nanti 110 atau 120, pokoknya dia di atas 100. Nah, perumusan daripada kalori itu sendiri nanti akan ada dua. Nanti ada yang namanya Q macet, MC delta T. Terus ada KML. Nah, ini M kali L. Kalau MC delta T, M itu adalah massa, C itu adalah kalori jenis suatu zat atau benda. Delta T itu adalah perubahan suhu. Sedangkan di sini ada ml, L di sini adalah kalori laten. Cara penggunaan rumusnya itu sendiri, ini kan ada dua warna, ada warna merah, ada warna hijau gitu ya. Warna merah yang tegak, gunakan nanti ada perumusan MC delta T. Tapi kalau dia datar, yang hijau, gunakan rumus ml. Itu cara penggunaan daripada perumusan macet dan ml gitu ya. Kalau macet yang tegak yang merah, QS, Q air dan Q gas. Terus kalau ml gunakan pada saat lebur dan uap. Oke. Terus yang selanjutnya nanti ada yang namanya tentang perubahan wujud daripada zat. Zat itu nanti kan ada tiga, nanti ada yang namanya padat, cair, dan gas. Perubahan wujudnya itu sendiri, misal dari padat menjadi cair itu disebut dengan yang namanya melebur. Tapi kalau dia dari cair ke padat disebut dengan yang namanya membeku. Terus nanti yang misal dari cair ke gas, kalau cair ke gas itu disebut dengan menguap. Atau kalau dibalik gas mencair itu namanya mengembun. Terus nanti ada dari padat ke gas itu disebut dengan yang namanya menyublim. Tapi kalau dari gas ke padat namanya mengkristal. Nah, yang selanjutnya nanti ada yang namanya perpindahan panas. Perpindahan panas ini atau transfer energi ini sendiri nanti terjadi pada ada tiga. Yang pertama itu ada yang namanya konduksi, biasanya terjadi pada benda padat. Dan konduksi ini sendiri, misal kalau misalnya ada sebuah benda padat, logam, atau misal kayak sendok nanti akan kita panasi ke api, maka otomatis kan yang kita panasin itu kan ada bagian di ujung ini. Nah, otomatis tangan ini akan merasakan. Jadi yang namanya konduksi itu sendiri perpindahan partikel tanpa diikuti dengan perpindahan objek tersebut. Jadi kalau bendanya di sini yang dipanasin, dia terasa di sebelah ujung satunya. Nanti bisa dirumuskan dengan ada Q per T, atau boleh juga P, atau juga boleh H. Itu ada K A delta T per L. Itu H itu adalah konduksi, oke. Dayanya juga boleh. K itu adalah koefisien konduksi, A itu adalah luas, delta T itu adalah perubahan suhu, L itu adalah panjang. Sedangkan Q itu adalah kalori tadi, T itu adalah waktu. Terus nanti ada yang namanya konveksi, biasanya terjadi pada cairan dan gas. Misal nanti kalau bisa kita masak air, nah pada saat dia masak air lama-lama kan akan mendidih. Perubahannya ini, pendidihannya itu sendiri itu akan dinamakan yang namanya konveksi. Artinya pada saat objeknya ini dipanaskan di sini, maka dia akan memutar terus berpindah ke sebelah satunya, ini yang namanya konveksi. Artinya konveksi itu adalah perpindahan partikel yang diikuti perpindahan objek yang ada di dalam cairan tersebut. Itu perpindahan panas yang diikuti dengan perpindahan partikel. Terus nanti ada lagi yang namanya radiasi. Radiasi ini sendiri nanti berkaitan dengan yang namanya cahaya. Bisa nanti cahaya api, bisa juga cahaya matahari atau cahaya lampu. Nah, itu semua berhubungan dengan yang namanya radiasi. Bisa dirumuskan dengan W itu adalah energi atau kalor atau usaha. E itu adalah konstanta kalau T itu konstanta Stefan Boltzmann. Kalau E itu koefisien kehitaman suatu objek. T itu adalah suhu. A itu adalah luas, T kecil itu adalah waktu. Nah, ini kan ada masing-masing T semuanya, ada T untuk suhu. Nah, kalau T untuk konduksi dan konveksi ini boleh nanti dalam satuan Celcius, boleh juga dalam satuan Kelvin. Tapi kalau dalam radiasi satuannya ini nanti harus dalam Kelvin.
Oke, itu aja. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Oke, kalau nggak ada, terima kasih.